Buah duku dan kemiri dicampur satu. Di bawah sang tuan tergopoh-gopoh. Jangan duduk atau berdiri di tengah pintu, kata orang tua, nanti susah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada konten kali ini atau polop sedikit berbeda, yakni ingin mengungkap hal-hal pamali pada zaman dulu, yaitu tutur lisan masyarakat Indonesia. Nah, banyak sekali yang menganggap itu semua hanyalah mitos, nggak berdasar, apa segala macam bagi orang-orang era modern. Tapi saya pribadi sangat menyukai dan menggemari apa yang dulu seringkali dituturkan oleh masyarakat Indonesia, orang-orang tempo dulu, karena saya melihat di situ ada nilai-nilai pelajaran. Contoh, dilarang motong kuku malam-malam, nanti umurnya pendek. Dilarang segala macam. Pokoknya penuh dengan larangan dan akibatnya. Termasuk ada satu hal yang sangat-sangat populer. Apa itu? Anak gadis atau perawan. Jangan duduk atau berdiri di tengah-tengah pintu. Akibatnya apa? Susah jodoh. Nah, buat kamu-kamu yang sampai sekarang susah jodoh, buat kamu-kamu yang masuk kategori jomblo istiqomah, jomblo awet, jomblo formalin, atau apalagi jomblo apa segala macam, jangan-jangan dulu kamu sering berdiri atau duduk di tengah-tengah pintu. Ada apa ini semua? Pokoknya kita akan bahas mengenai hal tersebut. Sobat, banyak banget setiap larangan orang tua kita dulu itu bukan sekedar omongan. Tidak semuanya adalah mitos, tetapi sebetulnya di situ ada nilai-nilai keteladanan, ada nasihat, ada kearifan lokal yang berkaitan dengan kebaikan. Yuk kita lihat, kenapa orang tua kita dulu menyebut, berkata atau bertutur kepada anak gadis yang masih perawan atau mereka-mereka yang belum nikah, jangan berdiri di antara pintu, di tengah pintu, nanti susah jodoh. Emangnya ada kaitannya ya? Yuk kita lihat ada apa seperti itu. Saya mencatat setidaknya ada tiga hal. Pertama, masalah etika. Zaman dulu yang namanya anak gadis, bahkan kita berharap juga zaman sekarang, adalah makhluk Tuhan atau manusia yang sangat-sangat berharga dan wajib untuk beretika dan berestetika. Wajib beradat dan beradab. Bahkan zaman dulu dalam berfoto saja gaya senyum itu diatur agar perempuan tersebut tidak terlihat murahan. Nah, zaman dulu ketika perempuan masih gadis, berdiri atau duduk di tengah-tengah pintu dianggap hal yang sangat tidak pantas. Dianggap tidak beradab atau tidak beretika. Mengapa? Karena sepertinya, kalau menurut saya, orang tua kita dulu tidak ingin anak gadisnya tertampak utuh. Karena zaman dulu anak gadis itu kalau mau ngelihat keluar itu dari korden itu, atau dari celah-celah dia cukup mengintip. Dia tidak menunjukkan keutuhan dirinya untuk menjaga kehormatan sang gadis itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pintu itu adalah simbol keterbukaan, tanda atau tempat keluar masuk. Seorang perempuan yang masih perawan, masih gadis, duduk atau berdiri di tengah pintu, artinya dianggap oleh para orang tua kita dulu dia menunjukkan identitas dirinya, kehormatan dirinya, sehingga dianggap bisa menghilangkan nilai diri dari seorang perempuan yang masih berstatus gadis dan perawan. Oleh karena itu seringkali disebut entar susah jodoh. Mengapa dianggap sulit mendapatkan jodoh? Karena zaman dulu laki-laki atau orang tua laki-laki, calon mertua lah misalnya,
kurang menyukai perempuan yang kurang menjaga etika, estetika, adab maupun adab dalam kepribadiannya sebagai seorang istri, pasangan hidup alias jodoh. Mengapa hanya untuk perempuan? Karena perempuan adalah makhluk Tuhan yang sangat-sangat dihormati. Bukan laki-laki dalam hal ini, Pak Mali ini. Yang ketiga, menghalangi orang lewat. Nah, pasti dong kalau kau berdiri di tengah pintu atau duduk di tengah pintu, keluarganya banyak, rumahnya kecil, hanya punya satu pintu untuk keluar masuk, gara-gara kamu bikin ribet, akhirnya disumpahin sama yang mau lewat. Nah, bisa jadi kan, jangan-jangan omongan orang tua dulu benar adanya. Sobat dan para cucu atau kolom, zaman memang sudah berubah, tapi nilai-nilai kearifan lokal para orang tua kita tempo dulu patut kembali kita renungkan, kita jadikan sumber ilmu, karena bagaimanapun ia memiliki hikmah dan nilai budaya bahkan filosofi yang sangat-sangat mulia. Jangan remehkan masa lalu walau kamu belum pernah ada di masa itu. Keberadaan kamu hari ini tidak lepas karena masa lalu. Nah, sebagai penutup, salah satu tutur lisan masyarakat tempo dulu adalah pantun. Nih, saya ada pantun mengenai yang kita bahas tadi. Buah duku dan kemiri dicampur satu, di bawah sang tuan tergopoh-gopoh. Jangan duduk atau berdiri di tengah pintu, kata orang tua, nanti susah jodoh. Benar kan? Mari cintai kearifan lokal negeri ini. Salam budaya, salam keragaman Indonesia. Jangan lupa